Tite membuat sejumlah keputusan gila dengan gak memanggil beberapa pemain yang tampil gemilang. Salah satunya ada Roberto Firmino yang di musim ini tampil gacor berseragam Liverpool. Selain itu juga masih ada banyak pemain lainnya yang ditinggal oleh Tite. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol coba merangkum starting line up pemain yang gak dipanggil timnas Brazil sebagai berikut. Skuad resmi. Tim nasional Brazil mengumumkan 26 pemain untuk dibawa ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Di Piala Dunia kali ini, Tite banyak menganugerahi para penyerang-penyerang hebat, mulai dari Neymar Junior, Vinicius Junior, Rafinha, Anthony, Gabriel Jesus, Rodrigo, Gabriel Martinelli, sampai penyerang Tottenham Hotspur yakni Richarlison. Untuk nama terakhir, banyak yang memprotes keputusan yang diambil oleh Tite. Alasannya karena di musim ini Richarlison tampil nggak begitu baik saat membela skuad The Lily White. Mendengar hal itu, Richarlison pun langsung memberikan pendapatnya. Dia mengklaim kalau dirinya memang layak untuk membela timnas Brazil karena memang jadi yang terbaik. Untuk di posisi gelandang, pemain 61 tahun itu memanggil para pemain terbaiknya, termasuk Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Casemiro, sampai Fabinho dari Liverpool. Sementara di lini belakang, Tite masih mempercayakannya kepada Dani Alves dan juga Thiago Silva. Mereka akan memimpin para bek-bek muda seperti Eder Militao dan Gleison Bremer. Namun untuk sektor bek kali ini sepertinya Tite melakukan keputusan yang aneh. Pasalnya dia nggak membawa Gabriel Magalhaes yang berhasil membawa Arsenal memuncaki Premier League kali ini. Selain Magalhaes, masih ada banyak pemain yang diasingkan oleh sang pelatih Tite. Mulai dari Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, sampai Philippe Coutinho. Menariknya, kalau dibikin starting line up ini bisa membentuk skuad yang begitu prestisius. Penjaga gawang. Pertama, di sektor penjaga gawang ada kiper Bournemouth yakni Norberto Neto. Mendengar namanya tentu sudah nggak asing karena Neto pernah berseragam Barcelona. Sayangnya pemain berusia 33 tahun itu harus tersisih dari skuad Seleção di Piala Dunia 2022. Sebab dia memang kalah saing dari kiper Brazil lainnya yang punya catatan yang mentereng. Walaupun begitu, statistik Neto di musim ini juga lumayan bagus. Dari 8 pertandingan, ex-Barcelona itu mampu meraih 2 clean sheet. Selain itu, pemain kelahiran Araksa ini juga sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Terbukti dia pernah memperkuat klub besar seperti Barcelona, Valencia, Fiorentina, sampai Juventus. Pertahanan. Untuk di lini belakang, Gabriel Magalhaes harus mengubur mimpinya untuk bermain berseragam tim nasional Brazil. Bek Arsenal ini nggak masuk ke dalam skuad asuhan Tite di Piala Dunia Qatar. Padahal pemain kelahiran Sao Paulo itu dalam performa apiknya di musim ini. Terbukti di musim ini dia berhasil membawa Arsenal memuncaki klasemen sementara Premier League. Sementara itu, Mikel Arteta angkat bicara terkait nggak dipanggilnya Magalhaes. Menurut Arteta, Magalhaes harus berjuang lebih keras untuk membuktikan dirinya layak berada di skuad Seleção. Kemudian ada bek dari AS Roma yakni Roger Ibanez. Sebenarnya Ibanez sempat mendapatkan pemanggilan pada bulan September kemarin saat laga FIFA Matchday. Namun dia hanya mendapatkan kesempatan untuk bermain selama 13 menit saat menghadapi Tunisia. Selanjutnya ada bek kiri Nottingham Forest yakni Renan Lodi. Di musim panas lalu dia memutuskan untuk hijrah dari Atletico Madrid dengan status pemain pinjaman. Alasannya karena Lodi ingin mendapatkan tempat di skuad asuhan Tite. Sialnya pemain 24 tahun itu justru dicampakkan oleh Tite karena kalah saing dengan Alex Telles. Selain itu, Lodi juga gagal mengangkat performa Nottingham Forest yang saat ini berada di zona degradasi. Berikutnya ada pemain Tottenham Hotspur yakni Emerson Royal. Pemain kelahiran Sao Paulo itu juga disisihkan Tite karena kalah saing dari bek senior yakni Dani Alves. Padahal penampilan Emerson di musim ini cukup bagus bersama skuad The Lily White. Dia mampu memainkan 18 pertandingan dengan menorehkan 1 assist di berbagai kompetisi. Gelandang. Untuk sektor lini tengah, Tite nggak memanggil gelandang Atalanta yakni Ederson. Walaupun berusia 23 tahun, tapi Ederson belum mencatatkan debutnya di tim nasional Brazil senior.
Mantan pemain dari Salernitana ini sempat dipanggil tim nasional Brazil U20 pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu dia tercatat baru dimainkan sebanyak 1 pertandingan saat menghadapi Chile U20. Kalau melihat performa Ederson di tim nasional Brazil, wajar kalau Tite nggak memanggilnya ke dalam skuad. Namun saat membela Atalanta, Ederson kerap jadi andalan Gian Piero Gasperini. Terbukti dia mampu memainkan 13 pertandingan di ajang Serie A musim ini. Nggak cuma itu, Ederson juga mampu mengantarkan Atalanta bersaing di papan atas klasemen. Berikutnya ada Douglas Luiz yang juga turut ditinggalkan oleh Tite. Padahal di musim ini Douglas Luiz kerap tampil sebagai starter bersama Aston Villa. Terbukti dia sudah memainkan 16 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Padahal di musim panas yang lalu dia sempat menjadi incaran Arsenal. Menemani Luiz ada Andreas Pereira yang di musim ini bangkit berseragam Fulham. Pemain keturunan Belanda ini mampu memainkan 15 laga dengan torehan 2 gol. Sama seperti Ederson, Pereira juga sukses mengantarkan Fulham bersaing di papan atas klasemen. Padahal saat membela Manchester United, dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Penyerang. Di sektor penyerangan ada winger Aston Villa yakni Philippe Coutinho. Mantan pemain dari Barcelona itu selalu jadi pemain langganan yang kerap dipanggil oleh timnas Brazil. Terbukti sejak melakukan debutnya di tahun 2010, Coutinho sudah mencatatkan 69 caps. Dari 69 caps itu, salah satunya adalah tampil di Piala Dunia 2018 di Rusia. Walaupun gak mampu membawa Brazil ke final, di Piala Dunia kali itu Coutinho tampil tajam di penyerangan. Dari 5 pertandingan yang sudah dimainkan, pemain 30 tahun itu mengemas 2 gol dan 2 assist. Mengetahui kalau dirinya gak dipanggil, Coutinho pun mengaku sangat ikhlas. Dia berjanji akan terus mendukung Brazil sepenuh hati untuk bisa meraih gelar juara. Berikutnya ada Roberto Firmino yang juga nggak masuk ke dalam skuad tim nasional Brazil. Padahal di musim ini Firmino berhasil bangkit dan kembali ke performa terbaiknya saat membela Liverpool. Saat itu Tite lebih pilih Gabriel Martinelli untuk menggantikan posisi Firmino. Tite menilai kalau pemain Arsenal itu kuat dalam berduel 1 lawan 1. Dia pun mengaku suka dengan gaya permainan sang bomber. Alasannya karena di musim ini Martinelli dianggap jadi salah satu pemain penting di skuad The Gunners. Terakhir ada penyerang yang kini memperkuat Flamengo yakni Gabriel Barbosa. Pemain yang akrab disapa Gabigol ini jadi pemain paling disorot pada kompetisi Serie A Brazil. Bagaimana tidak, pemain berusia 26 tahun itu tampil tajam dengan sudah mengemas total 29 gol. Akibatnya Jose Ferreira Neto pun mengkritik keputusan Tite yang gak memanggil Gabigol. Legenda tim nasional Brazil itu menilai kalau pemanggilan Gabriel Jesus adalah sebuah lelucon. Ia bahkan menganggap kalau Tite nggak layak jadi pelatih tim nasional Brazil. Itulah ulasan starting line up pemain buangan tim nasional Brazil. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad ini lebih kuat dari skuad utamanya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.